Halo semua. Dari dulu sampai sekarang korupsi di sektor haji dan umrah terus terjadi. Bukan karena orang-orangnya jahat semata, tapi karena sistemnya dirancang untuk itu. Untuk memahami mengapa korupsi haji dan umrah begitu akut, kita harus melihat bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja. Yang pertama, haji dan umrah adalah ibadah, tapi penyelenggaraannya ini bisnis. Tepatnya bisnis tour dan travel. Orang-orang yang terlibat ingin mendapatkan keuntungan. Namun karena ini terkait ibadah, mereka harus tampak seperti tidak mencari untung. Mereka harus berpura-pura bahwa ini adalah amal, bukan komersial. Ini bukan hal baru. Banyak bisnis sekuler juga membungkus keuntungannya dengan nilai sosial. Tapi ketika agama menjadi bagian dari produk, tekanan untuk terlihat suci jadi jauh lebih besar. Karena ini ibadah Islam, wajar jika penyelenggara sebagian besar adalah Muslim. Mereka lebih memahami tata cara, ritme ibadah, dan kebutuhan spiritual jemaah. Seperti halnya ziarah ke Yerusalem yang sering dipandu oleh komunitas Kristen atau ke Benares oleh komunitas Hindu. Dalam banyak kasus, penyelenggara berasal dari latar belakang agama yang sama. Tapi ada satu perbedaan mendasar dalam Islam. Banyak jemaah tidak hanya ingin penyelenggara Muslim, mereka ingin semua elemen pendukungnya Muslim. Misalnya hotel, transportasi, makanan, bahkan sampai staf pembersih. Namun, dalam praktiknya, ketersediaan sumber daya yang memenuhi standar ini sering terbatas. Kadang, karena keterbatasan tenaga kerja atau infrastruktur, penyelenggara terpaksa bekerja sama dengan pihak non-Muslim. Tapi jika ada pilihan antara Muslim dan non-Muslim, kemungkinan besar akan memilih Muslim. Dan inilah awal dari masalah. Pilihan yang tampak netral justru menciptakan semi monopoli. Kelompok tertentu yang memiliki jaringan, akses, dan pemahaman agama menjadi penyedia tunggal yang tak tergantikan. Tapi semi monopoli saja ternyata belum cukup. Pelaku bisnis ingin lebih. Mereka ingin monopoli penuh. Cara paling efektif? Mendekati kekuasaan politik. Dengan hubungan dekat, mereka bisa memastikan kuota, izin, dan kontrak jatuh ke tangan mereka. Bukan kepada yang terbaik, tetapi kepada yang paling dekat. Di bisnis apapun, monopoli adalah racun bagi konsumen. Tanpa persaingan, tidak ada insentif untuk meningkatkan kualitas. Harga bisa dinaikkan seenaknya, layanan bisa buruk, tapi konsumen tidak punya pilihan. Dan di haji dan umrah, konsumennya tidak bisa memilih. Ibadah ini wajib bagi yang mampu. Kuotanya terbatas, ditentukan Arab Saudi lalu dialokasikan oleh pemerintah. Jemaah tidak bisa memilih penyelenggara, mereka hanya bisa menerima apa yang diberikan. Dan karena ini dianggap ibadah, mereka harus melakukannya seberat apapun. Inilah yang membuat sektor ini menjadi lahan subur bagi korupsi. Korupsi tidak terjadi hanya karena niat jahat individu, tapi karena sistem yang memungkinkannya. Mari kita lihat titik-titik di mana korupsi terjadi, dari hulu ke hilir. Pertama dari kuota. Misalnya Arab Saudi memberi Indonesia 100.000 kuota haji per tahun, sedangkan yang mendaftar lebih dari 1 juta orang. Siapa yang memilih siapa yang berangkat? Pemerintah. Disinilah permainan mulai terjadi. Sogok menyogok untuk mendapat kuota. Kuota yang lebih besar diberikan kepada travel yang bayar mahal, dan bahkan bisa terjadi pengalihan kuota yang sebenarnya untuk jemaat umum diberikan untuk keluarga, kroni, atau calon anggota legislatif. Kedua dari biaya resmi. Pemerintah menetapkan harga maksimal untuk tiket pesawat, akomodasi, makan, visa, administrasi, dan lain-lain. Tujuannya baik, agar tidak ada penipuan harga. Tapi dalam praktiknya, harga ini seringkali tidak mencerminkan biaya real. Bahkan, bisa jadi lebih rendah dari biaya operasional sebenarnya. Artinya, jika penyelenggara mengikuti aturan, mereka bisa rugi. Bagaimana mereka bertahan? Mereka harus cari cara agar tetap untung. Cara pertama, dengan menekan supplier habis-habisan. Hotel ditekan agar murah sehingga kondisi dan pelayanannya buruk. Makanan dikurangi porsinya, tapi tetap disebut lengkap. Transportasi lokal pakai bus tua, bahkan kadang tidak ada bus sama sekali, jemaah harus jalan kaki panjang di bawah terik matahari. Semua ini demi mempertahankan harga resmi, padahal kualitasnya runtuh. Cara kedua dengan mengenakan biaya tambahan. Bisa berupa tips, manajemen fee, souvenir wajib, dana kebersihan, dana pembimbing, atau apapun juga judulnya. Kalau tidak bayar, jemaah bisa saja terlambat atau gagal verifikasi, sehingga tidak jadi naik haji.
Jatahnya diberikan ke orang lain yang bersedia membayar. Mau protes? Protes ke siapa? Pemerintah? Laporan diterima, tetapi tidak ada tindakan. Mirip-mirip seperti lapor pencurian ke polisi. Mereka mendengar, mengetik, tapi tidak lakukan apa-apa. Cara ketiga, dengan markup kontrak. Misalnya, harga nyata sebuah kamar hotel 500.000 per malam, tapi penyelenggara melaporkan 800.000. Selisihnya 300.000 dibagi-bagi antara travel, calo, dan pejabat. Laporan keuangan rapi, tapi uangnya sudah lenyap. Dana haji juga rentan menjadi ajang penyalahgunaan. Orang-orang yang ingin berangkat haji harus menyetorkan sejumlah uang muka yang disebut dana haji untuk mendapatkan nomor antrean. Jadi jemaah membayar dana haji sebelum berangkat beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Dana ini jumlahnya triliunan rupiah. Di laporan dana itu masih ada. Tetapi bagaimana kenyataannya? Siapa yang tahu? Apa yang bisa dilakukan dengan dana mengendap yang bisa dikatakan tidak terpakai selama bertahun-tahun itu? Bisa saja digunakan untuk investasi, atau bahkan dipakai untuk subsidi jemaah yang berangkat sekarang, sehingga sistem ini menjadi seperti skema Ponzi. Orang yang datang belakangan membayar untuk orang yang datang duluan. Dan subsidi ini tentu saja rentan sekali dikorupsi. Salah satunya dengan membuat tagihan fiktif. Melaporkan biaya yang sebenarnya tidak pernah terjadi, hanya untuk mendapatkan subsidi. Dan supaya dana subsidi ini lancar, tentu saja bagi-bagi ke orang dalam. Jadi mari kita simpulkan, korupsi haji dan umrah bukan kecelakaan. Ini sistem. Dan akar utamanya, monopoli pemerintah. Selama pemerintah mengontrol kuota, menetapkan harga, memilih penyelenggara, dan mengelola dana, maka celah korupsi akan selalu ada. Lalu apa solusinya? Biarkan pasar bekerja. Pemerintah tidak lagi menjadi operator haji dan umrah. DPR tidak lagi mengatur urusan haji dan umrah. Bagaimana dengan kuota dan lain-lain yang selama ini diatur pemerintah dan DPR? Biarkan perusahaan-perusahaan swasta penyelenggara haji dan umrah membentuk asosiasi, konsorsium, atau apapun juga namanya bagi mereka sendiri. Kuota haji tidak lagi dibagikan lewat jaringan, tapi dilelang terbuka kepada semua penyelenggara yang memenuhi syarat. Harga tidak lagi ditetapkan pemerintah, tapi ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai kualitas, layanan, dan reputasi. Jemaah boleh memilih penyelenggara, bukan diberi paket tanpa pilihan. Dana haji yang mengendap dikelola oleh lembaga independen, bukan kementerian, bukan BUMN, tapi badan yang diawasi Ormas Islam, OJK, dan audit eksternal. Bagaimana jika harga naik tinggi? Itu bisa terjadi, tetapi seharusnya tidak jadi masalah, karena haji adalah ibadah untuk yang mampu. Orang yang mampu tidak butuh subsidi, dan yang tidak mampu, mereka tidak wajib berangkat. Bagaimana jika ibadah haji dan umrah dikuasai mafia? Sekarang ini pun sudah jadi mafia, dan bahkan di backing pemerintah. Dengan pemerintah tidak lagi mengurus haji dan umrah, pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari mafia. Bagaimana kalau ada travel nakal? Ormas Islam bisa mengawasi, lembaga bantuan konsumen bisa menuntut, media bisa mengungkap, jemaah bisa pindah. Reputasi travel nakal itu akan buruk, dan cepat atau lambat akan mati dengan sendirinya. Sekarang ini justru travel nakal terus hidup karena dijaga oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu mengurus detail haji. Pemerintah cukup menjaga kalau terjadi pelanggaran hukum. Sekarang ini, DPR menghabiskan begitu banyak waktu, uang, dan tenaga hanya untuk membahas harga haji. Bahkan membentuk Kementerian Khusus Haji dan Umrah yang memakan anggaran triliunan. Padahal, ini bukan kebutuhan seluruh rakyat. Dan bahkan bukan kebutuhan seluruh umat muslim. Ini adalah ibadah pribadi yang hanya wajib bagi yang mampu. Negara seharusnya mengurus masalah seluruh rakyat, bukan fokus mengurus masalah segelintir orang. Kenapa negara harus khusus mengatur segala urusan segelintir orang yang ingin pergi beribadah? Kenapa bukan mereka yang mengurus diri sendiri dengan sistem yang sehat? Apakah karena melihat jumlah uangnya? Kalaupun negara tergiur mengurus haji dan umrah karena melihat jumlah uangnya, yang seharusnya dilakukan bukan membuat kementerian, tetapi membuat BUMN. BUMN Travel, dan tidak perlu disubsidi dari pajak rakyat. Saya percaya jika pemerintah berhenti ikut campur, maka para penyelenggara haji dan umrah akan berkompetisi secara sehat untuk memberi kualitas terbaik
dan berhenti ugal-ugalan karena kedekatan politik dan mencari celah korupsi. Biarkan nanti ada yang harganya tinggi dan ada yang harganya rendah. Jemaah bisa memilih harga tinggi karena layanannya bagus dan bisa memilih harga rendah karena efisien. Tidak ada lagi biaya tambahan yang dipaksakan, tidak ada lagi catut demi keuntungan, tidak ada lagi sogok-menyogok. Dan yang paling penting, pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari sistem korupsi. Dia tidak lagi jadi mitra bisnis. Dia jadi penjaga, netral, adil, dan bisa dipercaya. Kalau saya jadi penyelenggara haji, saya lebih takut pada ormas Islam yang mengawasi saya daripada pejabat yang dari dulu menerima uang sopan santun dari saya. Jadi, solusinya bukan menambah regulasi, tapi menghapus monopoli. Mengubah peran pemerintah dari pelaku menjadi pengawas. Kita tidak butuh lebih banyak aturan, kita butuh lebih banyak kebebasan yang diatur oleh pasar, bukan oleh kepentingan. Haji dan umrah adalah ibadah. Sungguh miris jika ini dijadikan ajang korupsi. Jika kita mau hentikan korupsi dalam ibadah haji dan umrah, kita harus lepaskan pemerintah dari urusan haji dan umrah. Kalau teman-teman setuju, bagikan video ini, viralkan supaya semakin banyak orang yang sadar dan juga setuju, sehingga pemerintah terdorong untuk melepaskan urusan haji dan umrah, dan akhirnya ibadah ini tidak lagi jadi ajang korupsi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.